Sebuah rumah impian yang dibangun dengan keringat, tiba-tiba direbut paksa oleh ibu mertua dan kakak ipar. Mereka pikir aku akan diam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Udara Jakarta malam ini terasa sejuk, tidak seperti biasanya. Aku tersenyum memandangi Randy yang sibuk menyirami tanaman di taman belakang. Cahaya dari lampu teras menerangi wajahnya, membuatku kembali jatuh cinta pada sosok pria yang sudah setahun ini menjadi suamiku. Rumah ini, rumah yang kami beli dari hasil tabungan kami berdua, adalah bukti nyata dari mimpi-mimpi yang kami bangun bersama. Setiap sudutnya memiliki cerita, dari pemilihan keramik di ruang tamu, hingga penataan rak buku di ruang kerja Randy. Aku mengusap perutku yang masih rata, membayangkan suatu hari nanti akan ada tawariang anak-anak kami di sini. Sebagai seorang desainer grafis yang bekerja dari rumah, aku menghabiskan banyak waktu di tempat ini. Pagi hari, aku akan membuka jendela, membiarkan aroma bunga melati yang Randy tanam mengisi seluruh ruangan. Siang hari, aku akan duduk di sofa ruang keluarga, ditemani secangkir teh dan laptopku, mengerjakan proyek-proyek yang masuk. Sore hari, Randy akan pulang, dan kami akan bercerita tentang hari masing-masing. Hidup kami terasa sempurna, lengkap, dan penuh ketenangan. Kami berdua berasal dari keluarga sederhana, jadi memiliki rumah sendiri, tanpa bantuan orang tua, adalah pencapaian besar yang membuat kami sangat bangga. Rumah ini bukan hanya sekadar bangunan, melainkan sebuah simbol. Simbol dari kerja keras, pengorbanan, dan cinta yang kami miliki. Randy yang rela lembur demi mengejar target bonus tahunan. Aku yang mengambil proyek-proyek tambahan hingga larut malam. Kami bahkan menunda bulan madu kami ke Bali, hanya demi mengumpulkan sisa uang untuk membeli furnitur yang kami impikan. Aku ingat saat pertama kali kami melihat rumah ini. Bangunannya minimalis modern, dengan 2 kamar tidur dan sebuah taman mungil di belakang. Randy langsung memegang tanganku, matanya berbinar, "Ini dia, Dar. Rumah kita." Dan saat itu, aku tahu kami telah menemukan tempat kami. Kehidupan pernikahan kami sangat harmonis. Randy adalah suami yang sangat pengertian. Dia selalu mengingatkanku untuk istirahat, membawakanku makanan saat aku terlalu asyik bekerja, dan selalu memujiku, bahkan saat aku baru bangun tidur dengan rambut acak-acakan. Kami jarang bertengkar. Kalaupun ada, kami selalu menyelesaikannya dengan kepala dingin. Kami sepakat untuk tidak membiarkan masalah berlarut-larut. Komunikasi adalah kunci, begitu kata Randy, dan aku sangat setuju dengannya. Namun, tidak ada kehidupan yang benar-benar tanpa masalah. Masalah kecil yang kerap muncul adalah ketika berhadapan dengan Ibu Ratna, ibu mertuaku. Beliau adalah sosok yang sangat dominan dan terbiasa mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya. Sejak awal pernikahan, beliau sering mengkritik pilihanku, dari cara berpakaianku yang berhijab, hingga cara aku menata rumah kami. "Kenapa tidak pakai warna yang cerah, Dar? Ini kan rumah anak saya." Begitu katanya suatu kali saat melihat cat dinding kami yang berwarna krem. Aku hanya bisa tersenyum dan menjawab dengan sabar, "Randy yang pilih, Bu," katanya biar terasa hangat. Ibu Ratna memiliki 2 anak, Randy dan Kirana, kakak iparku. Kirana, kakak kandung Randy, adalah anak kesayangan Ibu Ratna. Segala keinginannya selalu dituruti. Kirana baru saja menikah dengan seorang pria yang kurang bertanggung jawab. Mereka hidup berpindah-pindah, dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya, karena sang suami sering dipecat dari pekerjaannya. Ibu Ratna selalu mencemaskan keadaan Kirana, dan itu membuatku merasa kurang nyaman. Bukan karena aku tidak bersimpati, melainkan karena caranya mencemaskan terasa terlalu berlebihan dan seringkali menyalahkan keadaan. Suatu sore, saat Ibu Ratna berkunjung,
Beliau mulai mengungkit-ungkit masalah Kirana. Kasihan sekali Kirana, Randy, punya suami tidak becus. Masa sampai sekarang masih mengontrak rumah? Ucap Ibu Ratna dengan nada sedih. Randy hanya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Aku yang sedang membuatkan teh, hanya bisa mendengarkan. Aku tahu Randy menyayangi kakaknya, tapi dia juga tahu bahwa kami tidak bisa terus-terusan membantu Kirana dan suaminya. Mereka harus belajar mandiri. Tapi bagi Ibu Ratna, kemandirian itu tidak penting. Yang penting adalah anaknya harus bahagia. Dan kebahagiaan itu, menurut beliau, harus datang dari bantuan orang lain, terutama dari adik kandungnya sendiri. Aku melihat Randy mengusap wajahnya, frustrasi. Ia mencintaiku, tapi ia juga sangat menghormati ibunya. Ia tidak ingin menyakiti perasaan salah satu dari kami. Aku hanya bisa menatap Randy dan mengangguk pelan, seolah mengatakan, "Aku tahu, sayang. Aku ada di sisimu." Ibu Ratna kemudian melirikku. "Adara, kamu dan Randy kan sudah punya rumah. Bukannya lebih baik kalau kalian membantu Kirana? Kalian kan bisa tinggal di kontrakan saja dulu." Jantungku terasa berhenti berdetak. Aku menatapnya tidak percaya. Randy juga sama terkejutnya. "Ibu, apa yang ibu bicarakan? Ini kan rumah kami," jawab Randy cepat. Tapi Ibu Ratna hanya melambaikan tangannya. "Ya, memang rumah kalian, tapi kan kalian masih muda. Gampang cari uang lagi. Kirana sudah susah payah." Aku mencoba menenangkan diri. Ini pasti hanya ide spontan yang tidak masuk akal. Randy juga pasti tidak akan setuju. Kami sudah berjanji, rumah ini adalah awal dari masa depan kami. Aku tersenyum tipis dan menjawab, "Maaf, Bu. Rumah ini sangat berarti bagi kami. Kami tidak bisa memberikannya." Jawaban itu membuat wajah Ibu Ratna seketika berubah masam. Beliau memaksakan senyumnya dan mengalihkan pembicaraan. Tapi aku tahu, dari sorot matanya, bahwa beliau tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, setelah Ibu Ratna pulang, Randy memelukku erat. "Maaf ya, sayang. Ibu memang suka aneh-aneh kalau sudah menyangkut Kirana," bisiknya. Aku membalas pelukannya. "Tidak apa-apa, Randy. Aku mengerti," jawabku. Meskipun dalam hati, aku merasa ada kegelisahan yang baru saja ditanamkan oleh Ibu Ratna. Kegelisahan yang terasa seperti benih, dan aku tidak tahu seberapa besar pohon yang akan tumbuh dari benih itu. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya masalah kecil. Kami hanya perlu bersabar. Aku berpikir, selama Randy berada di sisiku, kami bisa melewati semuanya. Kami adalah sebuah tim, dan tidak ada yang bisa memisahkan kami, tidak bahkan ibu mertuaku sendiri. Namun, aku tidak tahu bahwa ujian terbesar dari kesabaran dan cinta kami akan segera datang, jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku teringat percakapan kami saat pertama kali membeli rumah ini. Randy berjanji padaku, rumah ini adalah fondasi masa depan kita. Dar. Tidak ada yang akan bisa merobohkannya. Kata-kata itu kini terngiang di telingaku, memberikan kekuatan sekaligus kekhawatiran. Kekhawatiran bahwa janji itu mungkin akan diuji lebih keras dari yang kami bayangkan. Aku berharap Ibu Ratna akan melupakan masalah ini. Tapi aku tahu, dari caranya memandang rumah ini, dari caranya membicarakan Kirana, bahwa beliau tidak akan pernah melupakannya. Baginya, rumah ini adalah solusi atas semua masalah Kirana. Dan itu membuatku merasa tidak nyaman. Aku merasa rumah ini bukan lagi tempat yang aman, tapi medan perang. Medan perang yang belum dimulai, tapi sudah terasa getaran senjatanya. Tentu, aku berdoa agar semua ini hanya perasaanku saja. Aku berdoa agar aku salah. Aku berdoa agar Ibu Ratna adalah ibu mertua yang baik hati dan pengertian. Tapi intuisi seorang wanita tidak pernah salah. Dan intuisiku mengatakan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Aku hanya bisa bersiap-siap.
Randy harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Perusahaan tempatnya bekerja mengirimnya ke Surabaya selama 1 minggu. Awalnya aku merasa sedih karena harus berjauhan dengannya, tapi Randy meyakinkanku bahwa ini adalah kesempatan baik untuk karirnya. Aku akan sering-sering telepon kamu. Sayang, kamu jaga diri baik-baik ya, katanya sambil mengecup keningku sebelum berangkat. Aku mengangguk dan tersenyum, meyakinkan diriku sendiri bahwa 1 minggu akan berlalu dengan sangat cepat. Namun, baru 2 hari Randy pergi, teleponku berdering. Nama, Ibu Ratna, muncul di layar. Jantungku berdebar tak karuan. Ada firasat buruk yang menyelimuti. Halo, Bu, sapaku dengan nada seramah mungkin. Halo, Dar. Ibu dan Kirana mau ke rumahmu sebentar. Ada yang mau ibu bicarakan? Jawabnya tanpa basa-basi. Aku terdiam sejenak. Aku tidak tahu harus merasa senang atau khawatir. Aku tahu ini pasti ada hubungannya dengan Kirana. Oh, baik, Bu. Silakan, jawabku akhirnya. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya kunjungan biasa. Setengah jam kemudian, mobil Ibu Ratna berhenti di depan rumahku. Aku membukakan pintu dan menyambut mereka dengan senyuman. Kirana langsung duduk di sofa, memasang wajah cemberut. Panas banget ya, Dar, rumahmu ini. AC-nya kurang dingin, keluhnya. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tahu AC di rumahku sangat dingin. Itu adalah salah satu hal yang paling kami perhatikan saat membeli rumah ini. Tapi Kirana memang selalu mencari celah untuk mengeluh. Ibu Ratna duduk di samping Kirana, menatapku dengan tatapan serius. Adara, Randy kemana? Tanyanya. Randy sedang dinas di Surabaya, Bu. Baru akan pulang minggu depan, jawabku. Wajah Ibu Ratna langsung berbinar. Oh, baguslah. Jadi kita bisa bicara santai tanpa dia, katanya, yang membuatku semakin tidak nyaman. Ada sesuatu yang sedang direncanakan, dan aku tidak menyukainya. Aku menyuguhkan teh dan biskuit. Ibu Ratna menyingkirkannya dengan lambaian tangan. Tidak usah repot, Dar. Kita langsung saja ke intinya, katanya. Aku menelan ludah. Begini, Adara. Kamu tahu kan kalau Kirana itu sedang susah-susahnya. Suaminya baru saja di PHK. Mereka tidak punya uang untuk bayar kontrakan lagi. Jelas Ibu Ratna dengan nada memelas. Kirana sudah bingung. Dar, dia butuh tempat tinggal, tambah beliau. Kirana hanya menunduk. Seolah-olah dia adalah korban dari semua ini. Iya, Bu. Saya tahu. Saya juga sedih mendengarnya. Jawabku setulusnya. Aku memang tidak tega melihat Kirana susah. Tapi aku juga tahu bahwa ini bukan salahku. Masalah Kirana adalah masalahnya sendiri, bukan masalahku dan Randy. Namun, pemikiran itu langsung dihalau oleh ucapan Ibu Ratna selanjutnya. Maka dari itu, Adara, Ibu sudah berencana, Kirana dan suaminya akan tinggal di sini sementara, sampai mereka bisa mandiri. Aku tidak bisa menahan rasa terkejut. Tinggal di sini, Bu? Tapi aku tidak bisa melanjutkan kalimatku. Kenapa, Adara? Apa kamu tidak suka? Potong Ibu Ratna cepat. Bukan begitu, Bu. Tapi kan ini rumah saya dan Randy. Seharusnya Randy yang memutuskan, jawabku, mencoba tetap tenang. Randy pasti setuju. Dia sayang sekali sama kakaknya. Kamu kan istrinya, Adara. Kamu harusnya mengerti, timpalnya dengan nada menekan. Kirana mengangkat wajahnya. Iya, Dar. Lagi pula, kan cuma sementara. Sampai suamiku dapat kerjaan lagi. Kami janji tidak akan merepotkan, katanya. Namun, dari caranya berbicara, aku tahu, sementara, itu bisa berarti selamanya. Aku menatap mata Kirana, mencari sedikit saja rasa bersalah.
Tapi yang kudapatkan hanya tatapan penuh harap dan sedikit rasa berhak. Itu membuatku semakin tidak nyaman. Saya tidak keberatan jika hanya untuk beberapa hari, Bu. Tapi untuk tinggal di sini, saya harus bicara dengan Randy dulu, kataku tegas. Wajah Ibu Ratna langsung berubah masam. Adara, kamu tidak percaya pada ibu? Ini kan demi kebaikan keluarga. Kamu sudah dianggap seperti anak sendiri, ucapnya, mencoba memainkan emosiku. Masa kamu tega melihat Kirana dan suaminya tidur di jalan? Kamu ini istri Randy, kamu harus dukung keputusan ini. Aku tahu ini adalah jebakan. Jika aku menuruti, aku akan melanggar janji dengan Randy. Jika aku menolak, aku akan dicap sebagai istri yang jahat, tidak peduli dengan keluarga suaminya. Aku harus mencari jalan keluar. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam. Begini, Bu. Saya tidak bisa mengambil keputusan sebesar ini tanpa Randy. Saya mohon, beri saya waktu untuk membicarakannya dengan Randy. Kita tunggu Randy pulang, ya, kataku. Ibu Ratna tidak senang. Kenapa harus menunggu? Ibu sudah putuskan. Besok Kirana akan pindah ke sini. Kamu siapkan saja kamarnya, katanya tanpa peduli dengan perasaanku. Aku menatapnya. Matanya penuh dengan tekad yang kuat. Ia tidak akan mendengarkanku. Ia sudah membuat keputusannya sendiri. Aku merasa sangat kecil di hadapannya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, aku tidak ingin bertengkar dengan ibu mertuaku. Aku ingin tetap menjaga hubungan baik dengannya. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa membiarkan beliau seenaknya mengambil keputusan tentang rumah kami. Rumah yang kami bangun dengan susah payah. Itu adalah hal yang sangat tidak adil. Randy pasti akan sangat kecewa jika ia tahu aku menyetujui hal ini tanpa persetujuannya. Aku mencoba mengirim pesan kepada Randy, tapi ia tidak menjawab. Ia sedang di pesawat, dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Aku merasa sendirian. Sendirian menghadapi ibu mertuaku dan kakak iparku yang ingin mengambil alih rumah kami. Aku merasa sangat takut. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa berdoa agar Randy cepat sampai di rumah dan menyelesaikan semua masalah ini. Aku tahu Randy akan berada di sisiku, tapi aku juga tahu betapa sulitnya baginya untuk menentang ibunya. Ia pasti akan merasa sangat dilema. Dan aku tidak ingin ia merasa seperti itu. Aku hanya bisa menatap Ibu Ratna dan Kirana yang sedang tersenyum puas. Aku tahu mereka menang. Setidaknya untuk saat ini, mereka berhasil menempatkan aku di posisi yang sulit, dan mereka tahu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku merasa lemah, tapi aku tahu ini belum berakhir. Malam itu, setelah Ibu Ratna dan Kirana pulang, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus-menerus memutar ulang percakapan kami. Aku merasa sangat tidak nyaman. Bukan hanya karena mereka akan tinggal di rumah kami, tetapi karena cara mereka memaksakan kehendak. Seolah-olah rumah ini bukan milikku dan Randy, melainkan milik mereka. Aku merasa seperti penyewa di rumahku sendiri. Keesokan paginya, aku mencoba menelepon Randy. Tidak ada jawaban. Aku mencoba mengirim pesan, "Sayang, sudah sampai di Jakarta? Aku butuh bicara." Tidak lama kemudian, Randy membalas, "Aku baru sampai bandara, Dar. HP-ku mati. Nanti aku telepon lagi ya." Aku menghela napas. Sedikit lega karena Randy akan segera menelepon. Setidaknya aku bisa bercerita padanya dan meminta pendapatnya. Namun, sebelum Randy sempat menelepon, bel rumahku berbunyi. Aku membuka pintu, dan betapa terkejutnya aku melihat Kirana dan suaminya, Budi, berdiri di depan pintu dengan beberapa koper besar. Di belakang mereka, mobil Ibu Ratna terparkir. Ibu Ratna keluar dari mobil dan tersenyum lebar. "Adara, cepat bantu Kirana. Ini barang-barang mereka," katanya dengan nada memerintah. Aku terdiam, tidak bisa berkata-kata. "Bu,
Saya belum bicara dengan Randy, kataku pelan. Kenapa harus bicara? Ibu sudah bilang kan, dia pasti setuju. Suami kamu itu anak baik. Tidak mungkin dia tega membiarkan kakaknya terlantar, jawab Ibu Ratna dengan wajah datar. Aku tahu aku tidak bisa melawan lagi. Di sana, di depan mataku, ada Budi, suami Kirana, yang wajahnya sangat tidak bersahabat. Aku tidak ingin ada masalah di depan orang yang tidak aku kenal. Aku hanya bisa mengalah dan membiarkan mereka masuk. Sejak saat itu, rumah kami berubah total. Kirana dan Budi langsung menempati kamar tamu. Mereka meletakkan barang-barang mereka di mana-mana, membuat rumah kami yang tadinya rapi menjadi berantakan. Budi, yang kata Kirana baru di PHK, hanya duduk di sofa sepanjang hari, menonton televisi dan bermain game di ponselnya. Kirana juga tidak jauh berbeda. Ia sibuk mengeluh tentang nasibnya, tentang suaminya, tentang betapa susahnya hidup. Aku mencoba untuk bersabar. Aku mencoba untuk tetap ramah. Setiap hari, aku membuatkan sarapan dan makan siang untuk mereka. Aku membersihkan rumah, sementara mereka hanya duduk dan menonton. Suatu sore, saat aku sedang mengepel lantai, Kirana melirikku dan berkata, "Kamu rajin juga ya, Dar. Enak deh punya pembantu." Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku bukan pembantu mereka. Aku adalah pemilik rumah ini. Tapi aku hanya bisa diam. Malam harinya, Randy menelepon. Aku langsung mengangkatnya. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanyanya. "Aku baik-baik saja, sayang. Tapi ada yang ingin aku bicarakan," jawabku. Aku menceritakan semuanya, dari kedatangan Ibu Ratna dan Kirana, sampai mereka yang kini tinggal di rumah kami. Randy terdiam. Aku bisa mendengar Randy menghela napas dalam-dalam. "Aku tidak percaya ibu melakukan ini," katanya dengan nada kecewa. "Apa yang harus aku lakukan, Randy?" tanyaku. "Aku sudah tidak nyaman, sayang. Mereka seenaknya. Mereka tidak menghargai kita," kataku dengan suara yang bergetar. Randy memintaku untuk bersabar. Ia akan pulang besok. Ia akan bicara dengan ibunya dan Kirana. Ia meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. "Aku akan selesaikan ini, Dar. Rumah ini milik kita. Dan tidak ada yang bisa mengambilnya," janjinya. Kata-kata itu sedikit menenangkanku. Aku tahu Randy akan memperjuangkan hak kami. Keesokan harinya, Randy pulang. Ia langsung memelukku erat-erat. "Maafkan aku, sayang. Aku tidak tahu ini akan terjadi," bisiknya. Aku hanya bisa mengangguk. Randy langsung mengajak Ibu Ratna dan Kirana bicara. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak bisa terus-terusan tinggal di rumah ini. Bahwa ini adalah rumah kami, dan mereka tidak bisa seenaknya mengambil alih. "Ibu, tolong mengerti," kata Randy. Ibu Ratna terdiam sejenak. Lalu, ia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. "Randy, Adara. Ibu pikir kalian tidak mengerti. Jadi ibu putuskan, rumah ini akan ibu hibahkan ke Kirana," katanya dengan nada final. Ia meletakkan amplop itu di meja. Aku dan Randy langsung membelalakan mata. Randy membuka amplop itu, dan di dalamnya ada sebuah akta hibah. Aku langsung merasa kepala Randy berdenyut. "Ibu ini apa-apaan? Ini kan rumah kami, kenapa bisa ibu hibahkan ke Kirana?" tanya Randy dengan nada marah. Ibu Ratna memasang wajah tanpa dosa. "Ibu kan sudah bilang, ini demi kebaikan keluarga. Kirana lebih butuh rumah ini daripada kalian. Kalian kan masih muda, bisa beli rumah lagi," katanya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku melihat Randy menatapku, matanya dipenuhi rasa bersalah dan marah. Ia merasa ia telah gagal melindungiku dari keluarganya sendiri. Aku hanya bisa menatapnya dan menggelengkan kepalaku. Ini bukan lagi tentang rumah. Ini tentang kepercayaan, tentang keluarga,
tentang bagaimana orang-orang yang kita cintai bisa mengkhianati kita. Aku tidak bisa mempercayai apa yang terjadi di depan mataku. Ibu Ratna, yang seharusnya menjadi panutanku, yang seharusnya menjadi panutan bagi Randy, justru melakukan hal yang sangat tidak etis. Aku tidak bisa menahan air mataku. Aku merasa sangat sedih. Sedih, marah, dan kecewa. Namun, di balik semua emosi itu, ada satu tekad yang tumbuh. Tekad untuk tidak membiarkan mereka menang. Tekad untuk tidak menyerah. Rumah ini adalah hak kami, dan kami akan memperjuangkannya. Aku memandang Randy, dan ia membalas pandanganku. Kami tahu, kami harus berjuang bersama. Kami harus melawan, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan keadilan. Aku tahu perjuangan ini akan sulit. Aku tahu kami akan menghadapi banyak rintangan. Tapi aku tidak takut. Aku punya Randy di sisiku, dan aku tahu kami akan bisa melewati semua ini. Kami akan menunjukkan kepada Ibu Ratna, kepada Kirana, kepada Budi, bahwa kami tidak akan menyerah begitu saja. Kami akan menunjukkan bahwa cinta kami yang membangun rumah ini, jauh lebih kuat dari keserakahan mereka. Aku melihat Ibu Ratna tersenyum sinis. Ibu harap kalian mengerti ya, Randy. Ini sudah keputusan Ibu, katanya. Tapi ia tidak tahu, keputusan itu adalah kesalahan terbesar yang pernah ia buat. Karena ia tidak tahu seberapa kuat tekad seorang istri yang berhijab, yang memiliki hati yang lembut, namun tekad yang sekeras baja. Aku menatap Randy yang memegang akta hibah palsu itu dengan gemetar. Tangannya terkepal erat, urat-urat di lehernya menonjol. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi kemarahan yang luar biasa. "Ibu, ini tidak bisa diterima," teriak Randy. "Ini rumahku. Ini rumah Adara. Ibu tidak punya hak." Ibu Ratna tidak gentar sedikit pun. Ia justru memajukan dadanya, seolah ia adalah pahlawan yang baru saja menyelamatkan putrinya. "Randy, jangan kurang ajar sama ibu. Ibu cuma mau yang terbaik buat Kirana. Kamu kan tahu, Kirana selalu jadi anak ibu yang paling susah," ucapnya dengan nada tinggi. "Adara, bilang ke suamimu, kamu kan istri yang baik, kamu pasti ngertikan." Ibu Ratna mencoba menyeretku ke dalam drama ini, menjadikanku tameng. Tapi aku sudah tidak bisa diam lagi. Aku maju ke depan, berdiri di samping Randy. "Maaf, Bu. Saya tidak setuju dengan keputusan ini," kataku dengan suara tegas. Wajah Ibu Ratna dan Kirana langsung berubah. Mereka tidak menyangka aku akan berani menentang mereka. Selama ini, aku selalu diam dan mengalah. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan lagi tentang kritik kecil. Ini tentang hidup kami, tentang rumah yang menjadi saksi bisu perjuangan kami. "Adara, kamu ini, kenapa jadi melawan suami? Harusnya kamu itu patuh sama ibu mertua." Kirana menyela dengan nada yang penuh sindiran. "Kirana, rumah ini bukan milik ibu. Ini milik kami." Randy menunjuk kami berdua. "Apa yang ada di amplop itu tidak sah. Aku tidak pernah menandatangani apapun." Randy menatap tajam akta hibah itu, berusaha mencari kejanggalan. Ibu Ratna terkejut mendengar ucapan Randy. Ia tidak menyangka Randy akan bereaksi sejauh ini. Ibu Ratna segera mengambil akta itu dari tangan Randy. "Ini sah. Ibu sendiri yang urus," katanya sambil memasukkan akta itu kembali ke dalam amplop. "Randy, dengarkan ibu. Kamu tidak akan menyesal. Kirana itu kakakmu. Kamu harus berkorban untuknya," lanjutnya dengan nada memelas, berusaha menyentuh hati Randy. Tapi Randy sudah tidak bisa lagi. Ia merasa terlalu dikhianati. Malam itu, kami tidur di kamar kami sendiri, tapi kami tidak bisa tidur. Randy terus-menerus meminta maaf padaku. "Maafkan aku, sayang. Aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak bisa membayangkan ibu akan berbuat sejauh ini," bisiknya sambil memelukku erat.
Aku hanya bisa mengusap punggungnya, menenangkan dia. Tidak apa-apa, Randy. Aku tahu kamu tidak salah. Ini bukan salahmu, jawabku. Aku tahu Randy berada di pihakku, dan itu yang paling penting bagiku. Keesokan harinya, Kirana dan Budi bertingkah seperti pemilik rumah. Budi bahkan berani mengeluh padaku, "Dar, kenapa kulkasnya cuma ada air putih? Mana minuman dingin yang lain?" Aku menatapnya. Rasa amarahku memuncak. "Kamu pikir ini hotel?" batinku. Namun, aku hanya bisa tersenyum masam dan menjawab, "Maaf, Mas Budi. Saya tidak sempat beli." Kirana, yang mendengarkan percakapan kami, tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis, seolah ia senang melihatku kesulitan. Aku tidak bisa menahan diriku lagi. "Kirana," sapaku. "Kamu tidak merasa bersalah?" tanyaku. Kirana mengangkat bahu. "Bersalah karena apa, Dar? Ini kan sudah keputusan ibu. Lagi pula, kamu kan masih bisa beli rumah lagi," katanya santai. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku tahu dia tidak menganggapku sebagai keluarga. Aku hanya orang luar yang bisa mereka manfaatkan. Sore harinya, saat Randy pergi ke kantor, aku mendapat telepon dari Ibu Ratna. "Adara, kamu tidak usah macam-macam ya. Akta itu sudah sah. Kamu dan Randy tidak bisa berbuat apa-apa," katanya. "Kenapa ibu melakukan ini?" tanyaku. "Kenapa?" tanyanya balik. "Adara, kamu itu tidak tahu apa-apa. Ibu sudah lama ingin Kirana punya rumah. Randy itu adik yang baik, dia pasti akan setuju. Kamu saja yang menghasutnya," tuduhnya. Aku terdiam. Jadi, selama ini Ibu Ratna menganggapku sebagai penghasut? Sebagai wanita jahat yang memisahkan anak dan ibunya? Aku tidak bisa menahan rasa sedih. "Ibu, Randy mencintai saya. Dan kami berdua yang membeli rumah ini. Kenapa ibu tidak menghargai itu?" tanyaku. "Kenapa? Kamu itu cuma istri Randy, Dar. Randy itu anak ibu," balasnya dengan nada tinggi. "Ibu tidak bisa biarkan anak ibu susah demi orang lain." Aku menutup teleponku. Air mataku jatuh. Aku merasa hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa sangat lelah. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Di mana salahku? Aku hanya ingin hidup bahagia dengan suamiku. Kenapa aku harus menghadapi semua ini? Aku merasa sangat sendirian. Aku memandang sekeliling. Rumah kami, yang tadinya penuh dengan kenangan indah, kini terasa seperti sarang lebah. Ada Kirana dan Budi yang membuatku tidak nyaman. Ada Ibu Ratna yang seenaknya mengambil keputusan. Aku merasa aku sudah tidak punya tempat di rumahku sendiri. Aku merasa aku harus pergi. Namun, saat aku melangkah, aku melihat fotoku dan Randy yang sedang tersenyum di meja. Aku teringat perjuangan kami. Aku teringat janji kami. Aku teringat semua hal yang sudah kami lalui bersama. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus berjuang. Aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak bisa seenaknya menginjak-injakku. Malam itu, saat Randy pulang, ia menemukan aku sedang menangis. Ia langsung memelukku. "Maafkan aku, Dar. Maafkan keluargaku," bisiknya. Aku hanya bisa menggelengkan kepalaku. "Tidak apa-apa, Randy. Aku tidak akan menyerah. Kita akan berjuang bersama. Kita akan tunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak selemah yang mereka kira," kataku dengan suara tegas. Randy mengusap air mataku dan tersenyum. "Ya, kita akan berjuang. Aku di sisimu, sayang. Selamanya," janjinya. Aku tahu janji Randy bukanlah kata-kata kosong. Ia akan membuktikannya. Dan aku juga akan membuktikan bahwa mereka salah. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Aku akan membuat mereka menyesal,
menyesal karena telah mengkhianati kepercayaan kami. Keesokan harinya, Randy memutuskan untuk mengambil cuti dari kantor. Ia merasa ia harus menyelesaikan masalah ini. Ia mengajak Ibu Ratna dan Kirana untuk duduk bersama dan bicara dari hati ke hati. "Ibu, ini sudah keterlaluan," kata Randy, mencoba tetap tenang. "Adara dan aku bekerja keras untuk membeli rumah ini. Kami tidak akan membiarkan ibu mengambilnya begitu saja." Ibu Ratna, seperti biasa, memasang wajah sedih. "Randy, apa kamu tidak sayang sama ibu? Apa kamu tidak sayang sama Kirana?" tanyanya dengan nada suara yang bergetar. "Ibu tidak bermaksud mengambilnya, Randy. Ibu hanya ingin Kirana punya tempat tinggal. Kamu tidak kasihan melihat dia susah." Randy menghela napas. Ia tahu ini adalah taktik ibunya. Ia mencoba untuk tidak terpancing emosi. "Ibu, kalau ibu mau bantu Kirana, bantu dengan cara yang benar. Jangan dengan mengambil hak orang lain," kata Randy. "Ini kan rumah kami. Kenapa ibu bisa membuat akta hibah tanpa persetujuan kami?" Ibu Ratna tidak bisa menjawab. Ia hanya terdiam. Kirana yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Iya kan, Randy, kalian masih muda, bisa cari uang lagi. Lagi pula, aku kan kakakmu. Kamu harusnya bantu aku," katanya dengan nada penuh tuntutan. "Kirana, aku tidak keberatan membantumu, tapi jangan begini caranya. Aku punya istri. Aku harus menghargainya. Aku harus melindunginya," kata Randy. "Kamu pikir aku tidak bekerja keras? Aku juga berjuang untuk hidupku, Kirana. Aku punya keluarga sendiri," lanjutnya. Kirana terkejut mendengar ucapan Randy. Ini adalah pertama kalinya Randy berani menentangnya. Ia tidak pernah melihat Randy semarah ini. "Aku hanya bisa terdiam, menyaksikan drama ini. Aku tidak ingin ikut campur. Aku ingin Randy yang menyelesaikan masalah ini. Aku ingin Randy yang menunjukkan kepada keluarganya bahwa ia berada di pihakku. Tapi aku juga merasa kasihan pada Randy. Ia terjebak di antara aku dan ibunya. Ia tidak tahu harus berbuat apa." Tiba-tiba, Budi, suami Kirana, masuk ke ruang tamu. "Kenapa kalian ribut-ribut?" tanyanya dengan nada kasar. "Kenapa? Karena kalian seenaknya mengambil rumah kami," jawab Randy. Budi tertawa sinis. "Rumah kalian? Kalian pikir kalian siapa? Kirana sudah bilang, rumah ini sudah jadi milik kami. Kenapa kalian masih ribut?" katanya. Randy langsung bangkit. Ia sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. "Keluar dari rumahku," teriak Randy. Suasana menjadi tegang. Ibu Ratna dan Kirana langsung menengahi. "Randy, kenapa kamu jadi begini? Hanya karena istri barumu, kamu jadi berani sama ibu," teriak Ibu Ratna. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk hatiku. Randy menoleh padaku. Matanya dipenuhi rasa bersalah. Ia tidak ingin aku mendengar itu. Ia tidak ingin ibunya mengatakan hal seperti itu. Tapi sudah terlambat. Aku menatap Ibu Ratna, matanya penuh dengan kebencian. Ia menyalahkanku atas semua ini. Ia menganggapku sebagai orang luar yang merusak hubungan keluarganya. Aku merasa sangat sakit. Aku merasa tidak adil. Aku hanya ingin hidup damai. Kenapa aku harus menghadapi semua ini? Aku menghela napas. "Baiklah," kataku. Randy menoleh padaku. Ia tahu aku sedang memikirkan sesuatu. "Aku akan pergi dari rumah ini," kataku. Randy membelalakan matanya. "Adara, jangan," teriak Randy. "Kenapa kamu harus pergi? Ini rumah kita," katanya. "Aku akan pergi, Randy. Aku ingin mereka mengerti. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki tempat tinggal," kataku. Aku menatap Ibu Ratna dan Kirana. Wajah mereka terkejut. Mereka tidak menyangka aku akan mengambil langkah sejauh ini.
Ibu kan bilang aku yang menghasut Randy? Aku yang menghasutnya? Ibu tahu tidak? Saya ini sudah bekerja keras. Saya sudah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang saya untuk membeli rumah ini. Ibu pikir itu tidak ada artinya? Tanyaku. Ibu Ratna terdiam, tidak bisa menjawab. Saya akan pergi dari sini. Saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Kalian bisa hidup di sini. Kalian bisa hidup di rumah yang bukan milik kalian. Tapi kalian harus tahu, saya tidak akan tinggal diam, kataku dengan suara yang bergetar. Randy langsung memelukku. Aku ikut. Dar, aku akan pergi bersamamu, katanya. Ibu Ratna dan Kirana tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak menyangka Randy akan memilihku. Mereka pikir Randy akan tetap di rumah ini, di sisi ibunya. Kamu mau pergi kemana? Randy, kamu mau tinggal di mana? Tanya Ibu Ratna. Aku tidak tahu, Bu. Yang jelas, aku akan pergi dengan istriku. Aku akan pergi dengan orang yang paling aku cintai, jawab Randy. Ia menatapku, matanya dipenuhi cinta. Aku tahu ia tidak bohong. Ia benar-benar akan pergi bersamaku. Aku mengambil tas dan koperku. Randy juga melakukan hal yang sama. Kami keluar dari rumah kami sendiri, meninggalkan Ibu Ratna, Kirana, dan Budi yang masih terdiam di dalam. Saat aku menutup pintu, aku menoleh ke belakang. Aku melihat Ibu Ratna menatapku, matanya dipenuhi rasa bersalah. Ia tidak menyangka tindakannya akan membuat Randy, anak kesayangannya, pergi dari rumah. Aku tahu ini adalah langkah yang sangat berani. Tapi aku juga tahu ini adalah satu-satunya cara. Aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa kami tidak bisa diperlakukan seperti itu. Aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa kami punya harga diri. Dan aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa cinta kami jauh lebih kuat dari keserakahan mereka. Aku dan Randy berjalan di malam hari, tidak tahu harus pergi kemana. Kami hanya berjalan, berpegangan tangan, mencari tempat yang aman, tempat yang bisa kami sebut rumah. Aku tahu ini adalah awal dari perjuangan yang panjang. Tapi aku tidak takut. Aku punya Randy di sisiku, dan itu sudah cukup bagiku. Aku dan Randy memutuskan untuk tinggal di rumah ibuku. Ibu sangat terkejut melihat kami datang malam-malam dengan koper. Aku langsung memeluknya dan menangis. Ada apa? Nak, kamu kenapa? Tanyanya dengan nada khawatir. Aku menceritakan semuanya, dari A sampai Z. Ibu mendengarkan dengan sabar, tidak menyela. Ia hanya mengusap punggungku dan membiarkanku menangis. Setelah aku selesai bercerita, ibu terdiam sejenak. Mereka sudah keterlaluan, katanya. Mereka tidak bisa seenaknya mengambil hak kalian. Kalian harus berjuang, Nak. Aku menatapnya. Matanya dipenuhi rasa marah, tapi juga penuh dengan kasih sayang. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Bu, kataku. Aku bingung. Aku tidak mau bertengkar dengan keluarga Randy, tapi aku juga tidak mau menyerah. Ibu memegang tanganku. Dengar, Nak, jangan bertengkar. Kamu harus cerdas. Kamu harus berpikir dengan kepala dingin. Amarah hanya akan membuat kamu kalah. Kamu harus berjuang dengan cara yang benar. Aku mengangguk. Aku tahu ibu benar. Aku tidak bisa membiarkan emosi menguasai diriku. Aku harus memikirkan langkah selanjutnya. Keesokan harinya, aku dan Randy memutuskan untuk menemui seorang pengacara. Aku menceritakan semuanya kepada pengacara itu, dari awal sampai akhir. Pengacara itu mendengarkan dengan saksama. Setelah aku selesai, ia tersenyum. Akta hibah itu palsu, katanya. Aku dan Randy terkejut. Palsu? Tanyaku. Ya, akta hibah itu tidak mungkin sah tanpa tanda tangan dari kalian berdua. Apalagi itu rumah yang kalian beli bersama. Jelasnya, ini adalah kasus pemalsuan dokumen dan penguasaan properti secara ilegal. Aku merasa lega.
Ternyata dugaanku benar. Ibu Ratna dan Kirana tidak memiliki hak apapun atas rumah kami. Aku merasa ada harapan. Aku merasa aku bisa berjuang. Aku merasa aku bisa menang. Randy juga merasa lega. Ia langsung tersenyum padaku. Aku tahu kita bisa, sayang, bisiknya. Kami memutuskan untuk tidak langsung melaporkan ke polisi. Kami ingin mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat terlebih dahulu. Pengacara menyarankan kami untuk merekam percakapan kami dengan Ibu Ratna dan Kirana. Ia juga menyarankan kami untuk mengumpulkan semua bukti pembayaran rumah, dari cicilan hingga pajak. Aku langsung setuju. Aku tahu ini adalah langkah yang tepat. Beberapa hari kemudian, aku mencoba menelepon Ibu Ratna. Aku menyalakan fitur perekam di ponselku. Halo, Bu, sapaku. Kamu mau apa lagi? Mau menghasut Randy lagi? Jawabnya dengan nada sinis. Tidak, Bu. Saya hanya ingin bertanya. Akta hibah yang Ibu berikan itu sah kan? Ibu tidak memalsukannya kan? Tanyaku. Kenapa kamu bertanya begitu? Ibu kan sudah bilang, itu sah? Jawabnya dengan nada kesal. Maaf, Bu. Saya hanya ingin memastikan. Soalnya, Randy belum tanda tangan. Saya takutnya nanti ada masalah. Kataku, masalah apa? Kamu pikir kamu bisa menakut-nakuti Ibu? Tanyanya. Tidak, Bu. Saya hanya ingin menghindari masalah. Saya hanya ingin tahu, siapa yang membuat akta itu? Tanyaku. Ibu Ratna terdiam sejenak. Bukan urusan kamu, katanya. Sudah, Ibu sedang sibuk. Jangan ganggu lagi. Ia langsung menutup teleponnya. Aku tersenyum puas. Rekaman itu adalah bukti yang kuat. Ibu Ratna tidak bisa menyangkalnya. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ia telah memalsukan dokumen. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ia telah berbohong. Aku merasa aku sudah selangkah lebih maju. Aku dan Randy juga menghubungi bank untuk mendapatkan semua dokumen pembayaran rumah. Kami meminta salinan akta jual beli dari notaris yang sah. Kami mengumpulkan semua bukti, dari A sampai Z. Aku tahu ini adalah perjuangan yang panjang, tapi aku tidak menyerah. Aku tahu aku bisa menang. Malam harinya, aku dan Randy berkumpul di rumah ibuku. Kami menceritakan semua hal yang sudah kami lakukan. Ibu sangat bangga padaku. Kamu sudah cerdas. Nak, kamu tidak bertengkar, tapi kamu melawan dengan cara yang benar. Katanya. Aku hanya bisa tersenyum. Aku tahu aku tidak bisa menang tanpa bantuan Randy dan ibuku. Sekarang, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Randy. Kita akan lapor polisi. Kita akan lapor atas kasus pemalsuan dokumen. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak bisa seenaknya. Kataku. Randy mengangguk. Ia setuju. Aku akan mendukungmu, Dar. Aku akan berada di sisimu sampai akhir. Janjinya. Aku merasa sangat beruntung memiliki Randy. Ia adalah suami yang sangat baik. Ia tidak menyalahkanku. Ia tidak menyalahkan keluarganya. Ia hanya ingin berjuang bersamaku. Aku tahu ia adalah takdirku. Aku tahu kami akan bisa melewati semua ini. Kami akan menunjukkan kepada Ibu Ratna, kepada Kirana, kepada Budi, bahwa kami tidak akan menyerah begitu saja. Kami akan menunjukkan bahwa cinta kami yang membangun rumah ini, jauh lebih kuat dari keserakahan mereka. Aku tahu ini bukan hanya tentang rumah. Ini tentang harga diri, tentang kepercayaan, tentang keluarga. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka salah. Aku ingin mereka menyesal. Dan aku akan membuat mereka menyesal. Aku dan Randy membuat janji dengan notaris yang tertera di akta hibah palsu yang diberikan oleh Ibu Ratna. Nama notarisnya adalah Ibu Diana. Kami menemui Ibu Diana di kantornya yang mewah. Aku merasa sangat gugup. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa Ibu Diana terlibat dalam kebohongan ini?
Atau dia hanya korban? Selamat pagi, Ibu Diana, sapa Randy. Ibu Diana membalas sapaan kami dengan senyuman ramah. Kami duduk di sofa dan mulai menceritakan semuanya. Kami menunjukkan akta hibah palsu itu kepadanya. Ibu Diana mengambil akta itu dan memeriksanya. Wajahnya langsung berubah. Ia terkejut. "Ini bukan tanda tangan saya," katanya. "Tanda tangan ini dipalsukan. Stempel ini juga bukan stempel asli saya." Aku dan Randy saling berpandangan. Ternyata dugaanku benar. Ibu Diana tidak terlibat. "Siapa yang memberikan akta ini pada kalian?" tanyanya. "Ibu mertua saya," jawabku. "Kenapa dia melakukan ini?" tanya Ibu Diana. "Dia ingin memberikan rumah kami kepada Kirana, kakak ipar saya," jawab Randy. Ibu Diana menggelengkan kepalanya. "Saya tidak mengerti kenapa orang bisa melakukan hal seperti ini. Ini adalah kejahatan serius," katanya. "Saya akan membantu kalian. Saya akan membuatkan surat pernyataan bahwa akta ini palsu dan tidak sah." Aku dan Randy merasa sangat lega. Kami berterima kasih kepada Ibu Diana. Kami keluar dari kantornya dengan perasaan puas. Kami sudah punya bukti yang sangat kuat. Kami tahu kami bisa menang. Kami tahu kami bisa mendapatkan rumah kami kembali. Randy memelukku erat-erat. "Aku tahu kita bisa, sayang." "Aku tahu," bisiknya. Beberapa hari kemudian, aku dan Randy mendapatkan surat pernyataan dari Ibu Diana. Surat itu adalah bukti yang sangat kuat. Kami juga mendapatkan salinan akta jual beli yang asli dari notaris yang sah. Kami sudah siap. Kami sudah punya semua bukti yang kami butuhkan. Namun, sebelum kami melangkah lebih jauh, aku memutuskan untuk menemui Ibu Ratna dan Kirana. Aku ingin bicara dengan mereka, dari hati ke hati, untuk terakhir kalinya. Aku ingin memberikan mereka kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka telah menyakiti kami. Aku dan Randy datang ke rumah kami sendiri. Aku menekan bel pintu, dan Kirana yang membukakannya. Ia terkejut melihat kami. "Kalian mau apa lagi?" tanyanya dengan nada sinis. "Kami hanya ingin bicara," jawab Randy. "Kami ingin bicara dengan Ibu Ratna," kataku. Kirana mempersilakan kami masuk. Kami duduk di ruang tamu. Aku melihat rumah kami yang sudah berantakan. Aku melihat Budi yang sedang tidur di sofa. Aku merasa sangat sedih. Ini bukan lagi rumah kami. Ini adalah rumah yang dihuni oleh orang-orang yang tidak menghargai kami. Ibu Ratna keluar dari kamarnya. Ia menatap kami dengan tatapan marah. "Kalian datang untuk apa lagi? Mau minta rumah kalian kembali?" "Sudah ibu bilang, rumah ini sudah jadi milik Kirana," katanya dengan nada tinggi. "Ibu," sapaku. "Kami tidak datang untuk bertengkar. Kami hanya ingin bicara. Kami ingin memberikan ibu kesempatan untuk mengakui kesalahan ibu." Ibu Ratna tertawa sinis. "Kesalahan apa? Ibu tidak salah," katanya. "Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Kirana. Kalian saja yang egois." Aku tidak bisa menahan air mataku. "Ibu, kami tidak egois. Kami hanya ingin apa yang menjadi hak kami. Rumah ini adalah hasil kerja keras kami," kataku. "Ibu tahu tidak? Saya sudah berusaha keras untuk diterima di keluarga ini. Saya sudah menganggap ibu seperti ibu saya sendiri. Tapi ibu malah mengkhianati saya," lanjutku. Ibu Ratna terdiam. Ia tidak menyangka aku akan bicara sejujur ini. Ia melihat air mataku dan wajahnya sedikit berubah. "Ibu tidak bermaksud begitu, Dar," katanya. "Ibu hanya ingin Kirana bahagia. Bahagia dengan mengambil kebahagiaan orang lain." "Bu?" tanyaku. "Apa ibu pikir itu benar?" "Aku sudah bilang, kami tidak akan menyerah. Aku sudah punya bukti," kataku dengan suara yang bergetar. "Bukti apa?" tanya Kirana. "Bukti bahwa akta hibah yang ibu berikan itu palsu.
Bukti bahwa ibu telah memalsukan tanda tangan kami, jawabku. Wajah Ibu Ratna dan Kirana langsung pucat. Mereka saling berpandangan, mata mereka dipenuhi rasa takut. Mereka tidak menyangka aku akan melangkah sejauh ini. Mereka pikir aku akan diam dan menyerah. Tapi mereka salah. Mereka sangat salah. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan berjuang sampai akhir. Apa yang akan kalian lakukan? Tanya Ibu Ratna dengan nada suara yang bergetar. Kami akan laporkan ke polisi. Kami akan lapor atas kasus pemalsuan dokumen. Kami akan laporkan juga atas kasus penguasaan properti secara ilegal. Jawabku. Ibu Ratna langsung memegang tangannya. Jangan, Dar. Jangan, teriaknya. Ibu minta maaf. Ibu salah. Ibu sangat salah. Tolong jangan laporkan ibu, katanya dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Aku menatapnya. Wajahnya yang tadinya sombong kini dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Aku tahu ia tidak bohong. Ia benar-benar menyesal. Tapi apakah itu sudah cukup? Apakah penyesalan itu bisa mengembalikan semua yang sudah kami lalui? Setelah pertemuan yang penuh emosi itu, aku dan Randy kembali ke rumah ibuku. Kami merasa sangat lega. Kami sudah punya semua bukti yang kami butuhkan. Kami sudah punya surat pernyataan dari notaris yang sah. Kami sudah punya rekaman percakapan dengan Ibu Ratna. Kami sudah punya semuanya. Keesokan harinya, aku dan Randy datang ke kantor polisi. Kami melaporkan Ibu Ratna atas kasus pemalsuan dokumen dan penguasaan properti secara ilegal. Kami memberikan semua bukti yang kami punya. Polisi mendengarkan kami dengan saksama. Mereka mengatakan bahwa ini adalah kasus serius dan mereka akan segera menindaklanjutinya. Aku merasa sangat puas. Aku tahu ini adalah langkah yang benar. Aku tidak ingin membalas dendam dengan cara yang jahat. Aku ingin membalas dendam dengan cara yang benar, dengan cara yang adil. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak bisa seenaknya menginjak-injakku. Beberapa hari kemudian, kami mendapatkan surat panggilan dari polisi. Randy dan aku harus datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Kami juga mendapatkan surat dari pengacara Ibu Ratna. Pengacara itu ingin bertemu dengan kami. Kami setuju. Kami ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Kami bertemu dengan pengacara Ibu Ratna di sebuah kafe. Pengacara itu adalah seorang wanita paruhbaya yang terlihat sangat profesional. Ia langsung duduk di depan kami dan mulai bicara. Saya mewakili Ibu Ratna. Beliau ingin meminta maaf. Beliau mengakui kesalahannya, katanya. Beliau bersedia mengembalikan rumah kalian. Aku dan Randy tidak bisa menahan rasa terkejut. Tapi ada satu syarat, kata pengacara itu. Apa syaratnya? Tanya Randy. Beliau meminta kalian untuk mencabut laporan polisi. Beliau tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Beliau tidak ingin masalah ini diketahui oleh banyak orang. Jawabnya. Aku menatap Randy. Randy menatapku. Kami berdua tahu, kami tidak bisa menerima syarat itu. Maaf, kataku. Kami tidak bisa mencabut laporan polisi. Kami ingin masalah ini diselesaikan dengan cara yang benar. Kami ingin mereka tahu bahwa mereka tidak bisa seenaknya. Pengacara itu menghela napas. Adara, Randy, kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Kalian akan merusak nama baik keluarga kalian, katanya. Nama baik keluarga kami sudah rusak sejak Ibu Ratna mengambil rumah kami, jawab Randy. Pengacara itu tidak bisa menjawab. Ia hanya terdiam. Ia tahu kami tidak akan menyerah. Ia tahu kami akan berjuang sampai akhir. Ia tahu kami tidak takut. Baiklah, katanya. Saya akan sampaikan kepada Ibu Ratna. Tapi saya harap kalian tidak menyesal. Aku hanya tersenyum tipis. Saya tidak akan menyesal. Saya hanya ingin keadilan, kataku. Kami meninggalkan kafe itu dengan perasaan puas.
Kami tahu kami sudah mengambil langkah yang tepat. Kami tahu kami tidak akan menyerah. Kami akan berjuang sampai akhir. Aku tahu ini bukan hanya tentang rumah. Ini tentang harga diri, tentang kepercayaan, tentang keluarga. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka salah. Aku ingin mereka menyesal. Dan aku akan membuat mereka menyesal. Panggilan dari polisi akhirnya datang. Kami harus menghadiri sidang mediasi. Kami datang ke kantor polisi dan bertemu dengan Ibu Ratna, Kirana, dan Budi. Wajah mereka terlihat sangat pucat. Mereka tidak menyangka kami akan melangkah sejauh ini. Mereka tidak menyangka kami akan benar-benar melaporkan mereka. Sidang mediasi dimulai. Polisi menanyakan kepada kami apa yang sebenarnya terjadi. Aku dan Randy menceritakan semuanya, dari awal sampai akhir. Kami memberikan semua bukti yang kami punya. Rekaman percakapan, surat pernyataan notaris, salinan akta jual beli, semuanya. Aku melihat Ibu Ratna menatap kami, matanya dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Ia tidak bisa menyangkal lagi. Ia tidak bisa berbohong lagi. Polisi menanyakan kepada Ibu Ratna, apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Apa Anda benar-benar memalsukan akta hibah? Ibu Ratna terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Air matanya mulai mengalir. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Kirana, katanya dengan suara yang bergetar. Tapi saya tahu itu salah. Saya tahu itu sangat salah. Kirana juga menangis. Maafkan saya, Adara. Maafkan saya, Randy. Saya tidak bermaksud menyakiti kalian, katanya. Saya hanya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya tempat tinggal. Saya merasa sangat putus asa. Aku menatap mereka. Aku melihat mereka. Aku melihat rasa sakit di mata mereka. Aku melihat rasa bersalah yang menusuk hati mereka. Aku tahu mereka menyesal. Tapi apakah itu sudah cukup? Apakah penyesalan itu bisa mengembalikan semua yang sudah kami lalui? Ibu, Kirana, kataku. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya ingin kalian tahu, saya sangat kecewa. Saya sangat sedih. Kalian telah mengkhianati kepercayaan saya. Kalian telah merusak hubungan keluarga kami. Ibu Ratna langsung memelukku. Maafkan Ibu, Nak. Maafkan Ibu. Ibu sangat menyesal, bisiknya sambil menangis. Ibu tidak bermaksud menyakiti kalian. Ibu hanya terlalu sayang pada Kirana. Aku membalas pelukannya. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena aku merasa kasihan. Mungkin karena aku merasa lega. Mungkin karena aku merasa, akhirnya, aku bisa memaafkan mereka. Saya sudah memaafkan Ibu, kataku, tapi saya ingin Ibu tahu, saya tidak bisa melupakan apa yang sudah Ibu lakukan. Sidang mediasi berakhir. Kami sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Ibu Ratna akan mengembalikan rumah kami. Kami akan mencabut laporan polisi. Kami akan mencoba untuk memperbaiki hubungan keluarga kami. Aku tahu ini tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu, ini adalah satu-satunya cara. Aku melihat Ibu Ratna dan Kirana yang sudah menangis. Aku melihat wajah mereka yang dipenuhi rasa bersalah. Aku tahu mereka menyesal. Dan aku tahu, penyesalan itu adalah pelajaran yang paling berharga bagi mereka. Beberapa hari setelah mediasi, Ibu Ratna dan Kirana mengosongkan rumah kami. Mereka mengembalikan kunci dan akta rumah yang sudah disahkan ulang atas nama kami. Aku dan Randy kembali ke rumah kami, rumah yang menjadi saksi bisu perjuangan kami. Aku merasa sangat lega. Aku merasa sangat bahagia. Aku merasa, akhirnya, kami bisa kembali ke kehidupan kami yang damai. Aku dan Randy mulai membersihkan rumah.
Kami menyingkirkan semua barang-barang Kirana dan Budi. Kami mengepel lantai, membersihkan debu, dan menata ulang furnitur. Aku merasa, dengan setiap sudut yang kami bersihkan, kami juga membersihkan semua kenangan buruk yang sudah terjadi. Aku merasa, dengan setiap sudut yang kami bersihkan, kami juga menata kembali hati kami. Malam itu, setelah kami selesai, aku dan Randy duduk di sofa, saling berpelukan. Aku tidak bisa percaya. Sayang, kita sudah kembali, kata Randy. Aku juga tidak bisa percaya. Aku pikir kita akan kehilangan rumah ini. Jawabku, tidak akan, sayang. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi, bisiknya. Aku tersenyum. Aku tahu ia tidak bohong. Aku tahu ia akan melindungiku. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna dan Kirana datang ke rumah kami. Mereka terlihat sangat berbeda. Mereka tidak lagi sombong dan angkuh. Mereka terlihat lebih rendah hati dan tulus. Ibu Ratna langsung memelukku. Adara, Ibu sangat menyesal. Ibu tidak tahu harus berkata apa. Ibu sangat malu, katanya sambil menangis. Ibu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku memeluknya kembali. Ibu, saya sudah memaafkan Ibu. Saya harap kita bisa melupakan semua ini. Saya harap kita bisa mulai dari awal. Kataku, tentu, nak, tentu, jawabnya. Kirana juga memelukku. Maafkan aku, Dar. Aku salah. Aku sangat salah, bisiknya. Tidak apa-apa, Kirana, kataku. Kita bisa memulai dari awal. Kita bisa menjadi keluarga lagi. Sejak saat itu, hubungan kami membaik. Ibu Ratna tidak lagi mencampuri urusan kami. Ia lebih menghargai kami. Ia lebih menghargai perjuangan kami. Kirana juga berubah. Ia dan suaminya mulai bekerja keras. Mereka mencari pekerjaan baru dan mulai menabung untuk membeli rumah mereka sendiri. Aku merasa, semua ini adalah pelajaran berharga bagi kami semua. Pelajaran tentang arti sebuah keluarga, tentang arti sebuah kepercayaan, tentang arti sebuah pengorbanan. Aku dan Randy kembali ke kehidupan kami yang damai. Kami kembali bekerja, kami kembali membangun mimpi-mimpi kami. Aku tahu, kami tidak akan pernah melupakan apa yang sudah terjadi. Tapi aku juga tahu, kami tidak akan membiarkan masa lalu merusak masa depan kami. Kami akan tetap berjalan, berpegangan tangan, menuju masa depan yang cerah. Akhirnya, aku tahu, semua ini terjadi bukan tanpa alasan. Semua ini terjadi untuk menguji cinta kami, untuk menguji kekuatan kami, untuk menguji kesabaran kami. Dan aku bersyukur. Aku bersyukur karena kami bisa melewati semua ini. Aku bersyukur karena kami bisa kembali. Dan aku tahu, di balik semua kebahagiaan ini, ada satu hal yang tidak akan pernah aku lupakan, yaitu pelajaran berharga tentang bagaimana kita harus berjuang untuk apa yang menjadi hak kita. Tentang bagaimana kita harus tetap kuat, meskipun dihadapkan pada cobaan yang berat. Tentang bagaimana kita harus tetap percaya, meskipun dikhianati oleh orang-orang yang kita cintai. Aku tahu, aku akan terus berjalan, dengan kepala tegak, dengan hati yang penuh cinta, menuju masa depan yang lebih baik. Aku memandangi Randy yang tersenyum. Terima kasih, sayang, bisiknya. Aku membalas senyumannya. Sama-sama, sayang. Kita sudah berhasil, kataku. Kami berdua memeluk erat, dan aku tahu, kami tidak akan pernah melepaskan satu sama lain. Kami adalah satu, dan tidak ada yang bisa memisahkan kami. Tidak bahkan ibu mertua tanpa rasa bersalah yang menyerahkan rumahku pada kakak iparku.